Sebelum belajar silahkan berdoa dulu. Soleh. Iya. Berdoa. Iya. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa kita, pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita nyanyi dulu lagu Pelajar Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Kita nyanyi dulu. Oke, sudah. Selanjutnya silakan melakukan presensi. Bisa diakses melalui link ya, ataupun bisa di-scan. Silakan. Auxiliary. Wireless devices ready to pair.
Sudah? Sudah absensi? Silakan absensi dulu. Materinya larutan elektrolit dan non elektrolit. Power on. Auxiliary. Jadi terus larutan elektrolit dan non elektrolit. Wireless device is ready to pair. Oke, sudah semua ada yang belum bisa? Sampai yang belum bisa? Pak Rem, belum. Kenapa Pak Rem? Jadi nggak? Atau di declare nggak presensi kimia? Larutan elektrolit dan non elektrolit. Sudah ya? Your device is now connected. Sudah semua ada yang belum? Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bermain pantun dulu ya. Besar punya pantun nih. Ketika Bapak bilang Bapak berpantun, kalian bilang cakep ya. Oke. Ke Granada naik sepeda. Singgah sebentar membeli roti. Belajar kimia luar biasa. Selalu dinanti-nanti. Ada lagi nggak yang punya pantun? Oh, silakan Pak Andri. Dengerin dulu. Silakan. Berani sungai sambil batu. Cakep. Tapi terluka di bidang alkohol. Cakep. Elektrolit dua nilai alfa 1. Kan elektrolit nilai alfa 0. Dari Evandri sudah menyangkutkan materi kita ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Oke, selanjutnya ada yang punya lagi kan? Satu lagi lah. Oh ya, silakan, Razar. Bagaimana Pak? Apa sekarang? Cakep. Demam hal yang biasa. Makin kecil pH, larutan makin asam, Ya. larutan Makin makin besar. besar pH, larutan makin basah. Oke, betul. Ya, makin kecil makin kecil pH larutan asam, makin besar pH larutan basah. Luar biasa waktunya ya. Oke. Selanjutnya ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kalian ya dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya antar listrik. Kemudian yang kedua, dapat membedakan daya antar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Oke, semua sudah ada alat ujinya? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit berdasarkan daya antar listriknya dengan benar setelah melakukan uji daya antar listrik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berpikir kritis dalam menganalisis sifat elektrolit beberapa larutan yang ada di lingkungan sekitar setelah melakukan praktikum sederhana. Dan terakhir, peserta didik secara mandiri dan berkelompok mampu merancang dan melakukan percobaan daya antar listrik
larutan elektrolit dengan tepat setelah melakukan diskusi dan kerja kelompok. Ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya persepsi dulu ya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Banjir. Angkat tangan, angkat tangan. Oh, silakan Ridho Sabana. Itu banjir tugas caranya kan makin listriknya Oke. agar nggak konsleting Oke. Kenapa ya kok bisa konsleting kalau banjir? karena airnya menghantarkan listrik. Oke, betul sekali. Ada pendapat lain ya? Kita beritahu terus dulu. Seperti itu ya. Jadi kalau di Samarinda ini sering banjir kan nih? Ya. Sering ya. Jadi kalau ada banjir kemudian dia potensi terjadi konsleting, maka pihak PLN akan mematikan arus listrik. Setuju semua ya kalau air dapat menghantarkan arus listrik? Tapi kalian perlu tahu nih, ternyata ada air yang nggak bisa menghantarkan arus listrik. Nah nanti kita coba air apa itu yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ada motivasi. Silakan perhatikan videonya. Perhatikan dulu videonya. Begini. Oke. Oh, dia buat. Iya. Bangun tim yang kuat, solid dan kompak, siap berpimpin, siap memimpin, be super excellent. Dari video tadi kita diajarkan supaya kita itu bisa saling bekerja sama tim dengan baik. Nah ini kalian kan nanti apa namanya? Wireless device is ready to pair. Oke. Nah, bisa dipahami ya terkait tadi. Jadi kalian harus bisa bekerja sama dengan baik, apalagi nanti ketika melakukan uji coba elektrolit ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan pretest dulu. Silakan dikerjakan pretestnya selama 10 menit. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Waktunya 10 menit. Sekarang jam 9:03 ya. Sampai jam 9:13. Sudah? Oke, ada yang belum bisa mengakses? Kemarin belum bisa? Coba diakses ini aja. Display di tes underscore elektronik underscore masuk. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya.
Rizky? Ada belum bisa? Kenapa dah? Coba pakai Bitlace aja. Bitlace underscore. Oh, besar semua hurufnya tuh. CSS. Besar semua. Ya udah bisa. Oke, dikerjakan ya. Belum bisa. Up di Bitlace. Coba deh. Bitlace. Sinyalnya agak sulit ya. Nah ini bisa. Bisa nggak dikirim linknya yang sudah akses? Coba kirim ke Farel atau kirim ke grup kan? Ya, silakan dikerjakan. Itu sudah. Oke. Jangan kerjasama ya. Ustaz mau melihat kemampuan kalian masing-masing. Gitu. Oke, nanti dulu. Sudah belum? Oke, nanti saya cek hasilnya ya. Oke. Novel sudah novel. Berapa skor? Yang belum selesai angkat tangan. Evaluasi. Oke, silakan dilanjutkan. 0. Waktunya 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Jangan, udah ada apa-apa nanti kita belajar berbasis lagi. Berapa ya berbasis tahu? Ada udah. Sudah semua? Yang sudah di submit ya. Yang lain kalau sudah jangan kasih waktunya. Sudah? Dapat nanti. Oke. Bagi dulu. Sudah. Oke. Sudah semua kita lanjut. Nah, karena kalian sudah habis pretest ya, kita semangatkan dulu dengan yel-yel. Ya, kita punya yel-yel Granada ya. Ketika Bapak bilang SMA IT Granada, kalian menjawab pakai gaya kayak apa? Soleh, berilmu, memiliki. Siap ya? SMA IT Granada. Sekali lagi deh. SMA IT Granada. Nah, kita masuk ke materi. Silakan diperhatikan gambar di proyektor. Yang pertama ada gambar air gula dan yang kedua ada gambar air plus garam. Menurut kalian apa perbedaan dan persamaan dari kedua gambar tersebut? Silakan sampai bisa. Silakan Nasib. Rasanya beda, betul nggak rasanya beda? Apalagi selain itu? Asam basahnya. Sudah sampai ke asam basah ya? Kalau gula asam atau basah? Nah, gula kok asam?
dilihat dari gambar ini, nah, kalau ini kan ada air sama gula. Ketika air dicampurkan dengan gula, maka itu namanya larutan gula. Nah, ketika sudah menjadi larutan, ya, di situ ada namanya zat terlarut dan zat pelarut. Tahu nggak maksudnya zat terlarut dan pelarut? Ya, zat terlarut gulanya, zat pelarut air. Kalau garam, zat terlarutnya garam, zat pelarutnya air. Jadi, nah, kemudian dari gambar ini juga, kalau sudah diaduk, dicampur, kalian bisa tidak membedakan yang mana larutan gula, yang mana larutan garam? Tidak bisa. Nah, tidak bisa kan? Nah, ketika kalian tidak bisa membedakan, maka larutan itu disebut dengan larutan homogen. Homogen itu artinya sejenis. Oke, jelas ya? Oke. Nah, ternyata Dede, setelah kita melakukan alat uji elektrolit, larutan gula ini tidak menghantarkan arus listrik. Nah, lampu ditandai dengan lampunya mati. Sedangkan larutan garam itu dia menghantarkan arus listrik ditandai dengan lampu yang menyala. Kok bisa seperti itu ya? Padahal sama-sama bening kan, sama-sama larutan, tapi ternyata yang satu tidak menyala, yang satu menyala. Nah, ini nanti permasalahan ini akan kita tuntaskan dalam pembelajaran hari ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Atau ada yang sudah tahu kenapa bisa seperti itu? Belum tahu? Belum tahu ya? Oke, kita lanjutkan. Sedikit Bapak jelaskan. Ini tadi sudah Bapak jelaskan ya. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit, halo perhatikan dulu. Zat yang jumlahnya lebih sedikit itu disebut dengan zat terlarut atau solut. Nah, ini solut ya. Kemudian zat yang jumlahnya lebih banyak itu disebut dengan pelarut atau solvent. Terlarut itu solut, pelarut itu solvent. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan. Ini contohnya. Ini larutan apa tadi, gula kan garam nih. Ya, gula ya. Gula atau garam nih? Oke lah. Nah, ini jadi gula ya dilarutkan di dalam air. Oh, garam ya, jadi garam ya. Ini ada larutan garam NaCl, kemudian ada larutan gula. Nah, gula itu rumus kimianya C6H12O6. Kalau garam rumus kimianya NaCl. Kemudian ada larutan asam klorida, rumus kimianya HCl. Kemudian ada alkohol 70%. Kemudian ada sirup. Nah, sirup ini macam-macam nih, berbagai rasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, kalau larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi dua. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat itu kalau kita melakukan alat uji elektrolit itu ada dua tandanya. Kita tanda dari lampu, ada juga dari buih-buih atau gelembung dari elektroda. Nah, ketika lampu terang, elektrodanya banyak, buihnya banyak, maka dia termasuk elektrolit kuat. Nah, kemudian kalau lampunya redup, buihnya juga tidak terlalu banyak, maka dia termasuk elektrolit lemah. Seperti itu. Bisa juga lampunya mati tapi ada buih, maka itu juga termasuk elektrolit lemah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami materinya? Bisa. Masih mudah ya? Oke. Selanjutnya, nah ini contohnya nih. Ini kan ini adalah uji elektrolit. Ketika ini NaCl tadi apa ya? NaCl garam. Ketika larutan garam diuji menggunakan alat uji elektrolit, ternyata banyak buih, ya, banyak gelembung gas, dan juga lampunya terang. Berarti dia menandakan bahwa dia elektrolit apa? Elektrolit kuat. Kemudian
kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Semua sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Oke, selanjutnya kalian isi LKPD-nya. Kalian isi LKPD dengan melakukan kegiatan praktikum. Sampelnya sudah ada kan? Sampelnya apa di sini? Kemudian diuji, tulis apa aja ya? Silakan. Oh ya, diambil gelas kimianya. Gelas kimianya di mana kemarin? Oke, kita uji dulu ya. Gelas kimianya ini kan dulu dimasukkan. Pelan-pelan. Banyaknya. Bisa masuk. Yang satunya apa? Alkohol. Nah, berapa mili alkoholnya nih? 1 mili. Oke. Ya. Nah, silahkan diuji. Yang lain ditulis ya hasilnya ya. Ayo silakan. Dari alkohol dulu ya. Alkohol. Alkohol itu kalau yang lain cari literaturnya, kalau berdasarkan literatur dia apa nih? Alkohol. Silakan dicari. Ternyata dia sudah mengantarkan arus listrik ya. Coba kalau ditempelkan dapat enggak? Oke, berarti dia tidak mengantarkan alkohol ya. Ya. Dicari literaturnya. Kemudian ini pemutih. Pemutih. Pelan-pelan. Nah, lepas. Pemutih ada enggak? Ada buihnya ya? Ada buihnya dikit. Lepas. Lepas. Kalian lepasnya bagus banget. Kalian apa namanya? Uji apa sampelnya? Jeruk sama. Oke, hasilnya dituang lagi. Nah, silakan dibuang isinya namanya. Ada alkohol itu salah. Ada alkohol. Alkohol? Tidak ya? Pemutih tidak? Tidak. Coba dicari literaturnya, betul enggak? Nanti ketika membuat laporan didasarkan oleh literatur ya. Literaturnya seperti apa? Ternyata diuji. Setuju. Nempel. Ini kan nempel, harusnya nggak boleh nempel. Tadi apa tuh ya? Oke, gula tidak ya? Kalau yang gula gimana nih? Harusnya menghantarkan loh yang gula ini. Iya, makanya. Iya. Bingung. Ini kan saya ganti loh. Belumnya enggak ada lokasi ini. Bawa pemutih loh. Oke. Bawa pemutih ya. Atau jeruknya kurang asam, Bos? Semoga ya. Tapi itu jeruk apa ini? Dites dulu. Oke, coba jangan ditempel ketika masuk. Enggak, sudah ditempel ini, Mas. Ada bunyinya. Oh, ada buihnya. Oke, berhasil ya. Tadi nyala sedikit kayak kebakar ya? Nyala sedikit. Mana sih? Oke. Mana bunyinya? Oh, itu lah deket paku. Nah,
Kalau ada buih itu berarti dia termasuk elektrolit, tapi ini lemah ya. Lemah banget. Nah, kalian cari literaturnya, air jeruk itu elektrolit kuat atau lemah. Nanti kalian menjelaskan literaturnya, kemudian ternyata ketika praktikum seperti ini. Oke. Ya, paham ya? Selanjutnya, oh ya sudah. Silakan, Coca-Colanya nggak usah terlalu banyak, jadi bisa diminum kelihatan. Baterainya ada kurang banyak kayaknya. Dua udah. Iya. Berarti pakai 50 mili aja. Ini apa? Bisa. bukan punya. Udah mas. Mau pakai ini apa? Nah langsung. Bisa. Coba kerja. Nah, ini dibantu temannya dibantu. Dicabut dong. Nyala enggak? Coba tembal sana. Oh. Nyala oke. Bisa sudah di. Ini dilepas aja. Coba dicelupkan. Diuji dulu, diuji. Nyampe. Soda itu nanti kalian cari literaturnya ya, nyala enggak? Oke. Enggak ada buih, enggak ada nyala. Oke. Yang ini apa lagi selanjutnya? Oh, ganti swag. Diganti ya. Dibersihkan. Nah, bagus alatnya ya. Coba silakan. Nah, Jangan nempel. Juga. Tidak ada juga ya? Oke, tidak ada. Nanti kalian cari literaturnya, kemudian dicocokkan dengan eksperimen ya. Oke. Selanjutnya ini apa nih? Bungkus ini. Ini apa ini? Garam kan? Pemainsan ada garam kan? Ada Iya, nanti ada elektrolitnya dia. Oke, lemah, oke. teh. Satunya lagi, teh coba. Teh ada. Hah? Teh ada. Teh? Iya, karena dia gula ya. Coba dites. Coba kalau dites nyala nggak? Oh betul ya. Bagus sudah alatnya. Teh tidak ada. Oke. Ya. Ini ganti dulu punya selanjutnya. Nomor 5 apa? Garam ya? Oke. Garamnya mana? Kayak gini bentar. Itu udah dikasih garam ya? Dikasih garamnya ya. Alat kalian mana alatnya? Coba dites dulu. Tes kan. Elang tes. Bolongnya kalau sampai 2. Kalau satunya rusak kayak lebih kuat gitu kan. Oh iya. Dibandingkan dengan ini. Diaduk. Oke, ini apa dibuang nanti untuk air apa ini? Air PDAM kah? Air oh iya PDAM berarti ya. Air sungai. Iya, cuma di sini. Oke. Kedua. Satu aja. Kalau dua kan? Oh iya. Ini sudah ya air garam ya. Oke. Makasih ya Riki. Tes dulu. Ini air biasa ya. Air biasa ya. Nah,
tembaganya. Tes dulu alatnya. Innalillahi. Nyala. Oke. Terus elektroda. Kan tadi hambatannya ketinggian Pak, bisa pakai Pak. Air garam dulu deh, coba nyala enggak? Loh mana ini? Udah nyala ini. Oh nyala. Jangan ditempelin. Jangan ditempel. Oh ini buihnya banyak nih. Ya. Oh iya, Buihnya banyak. Wow, ini sih punya ada. Lampunya nyala tuh, nyala. Hambatannya ketinggian. Coba pinjam alatnya. Coba. Tadi tuh. Ganti. Jauh. Itu banyak pas di situ, soalnya kan subjektif dia. Coba kita tes yang ini coba. Bagusnya punya kalian. Oh jelek yang nyala nggak? Oh buihnya banyak tuh di bawah. Buihnya banyak. Oh ini nggak Nyala ya. Iya, nyala. Oke. Berarti air garam elektrolit kuat ya? Ya. Oke. Kalau air Itu apa itu? PDAM. Ada buihnya enggak? Tadi sempat nyala. Coba itu. Hubungan. Coba dites. Gila kali. Air PDAM. Air biasa. Air biasa. Ya. Tar. Nempel nyala kan? Nempel malah nempel lah. Iya, nempel pasti nyala kan? Mana ini belum nyala nih? Oke. Ini apa tuh? Enggak ada apa-apa kan? Ada apa-apa, Us? Garam. Wih, nyala ya. Kalau garam buih itu. Buihnya. Mana buihnya? Sebelah Kanan. Oh, keren. Oke, itu ada lampunya nyala juga tuh. Oke. Baterai kamu baterai mahal. Buihnya kelihatan tuh ini, kalau jeruk nggak kelihatan. Jadi itu mana ini ambil ini? Oke. Silakan hasil eksperimen kalian ditulis di LKPD kemudian kalian presentasikan. Ya, selanjutnya presentasi. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 silakan ditulis LKPD-nya. Berdasarkan ya, isi LKPD-nya. Berdasarkan hasil LKPD kami berarti tidak usah menyala. Berdasarkan eksperimen kalian aja. Oke. Ya, ini dia LKPD-nya. Berarti kalau misalkan harusnya kan teori garam itu waktunya keras, buihnya banyak. Kalau misalnya dia tidak seperti itu berarti ada trouble di alatnya kan? Bisa juga. Ya, pertanyaan kedua. Ya, kamu apa tadi? Ya, silakan diisi. Siapa yang sudah LKPD-nya? Nyala lampu, nyala terang kan nyala gitu. Nyala terang, nyala redup. Eksperimen kalian juga didasarkan literatur ya semua ya, sesuai sama teori. Kalau tidak sesuai tidak apa ya, tidak sesuai tidak apa-apa. Yang jelas kalian sudah melakukan eksperimen. Sesuai dengan tinta rambut kan jeruk.
HP-nya diletakkan dulu semua. Perhatikan kelompok presentasi. HP-nya diletakkan dulu. Oh, boleh. Ini alat uji kami gitu ya. Ayo, silakan. Yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 1 Nama saya Pak Iqbal. Nama saya Muhammad Nasir Al-Quraisy. Saya Muhammad yang kami di sini akan membacakan hasil KPP. Jadi tadi kita mempresentasikan menggunakan sampel alkohol itu menggunakan Yang lain perhatikan. dan dari eksperimen kita alkohol 70% tidak dapat menyalakan lampu dan tidak ada gelembung udara. Jadi kita bilang menggunakan solid. Dan sampel kedua kita menggunakan bensin pemutih. Yang kemudian jalan lemah dan gelembung udaranya ada. Jadi kita bilang elektrolit yang lemah. Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Elektrolit lemah. Oke. Berdasarkan hasil pengamatan kemarin, dapat batas pengawasan dapat menggunakan lampu dan tidak berbeda. Tidak semua lakukan, karena ada yang terkait kuat, karena terkait Pertanyaan kedua, gejala apakah yang menandai antara listrik lakukan? Jawabannya adalah karena jika lampunya menyala dan gelembung gas termasuk elektrolit kuat, jika lampunya menyala tapi lemah dan gelembung gas termasuk elektrolit lemah, Lalu apa saja yang bisa menyalakan lampu? HCl, air aki, air laut,
Tidak ada? Tidak ada. Oke. Jadi tadi kelompok 1 sampelnya itu alkohol dan pemutih. Ternyata ketika diuji alkohol itu tidak mengantarkan arus listrik, ditandai dengan tidak nyala lampu, tidak ada gelembung gas. Kemudian kalau yang pemutih bagaimana? Elektrolit lemah, ditandai dengan ada buih ya sedikit sama lampunya redup. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. Ya. Silakan kelompok 2. Sampelnya apa tadi? Silakan yang lain perhatikan dulu ya. Habis ini kelompok 3. 3 sini 1, 2, 3. Ya. Silakan siapa yang membuka? Silakan. Perhatikan yang lain. Yang lain perhatikan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hasil eksperimen kita dengan alat ini kami menggunakan sampel yang pertama yaitu air gula. Lampu tidak menyala dan juga tidak terdapat gelembung udara. Untuk sampel nomor 2 yaitu air jeruk, lampu tidak menyala tapi terdapat gelembung udara. Oke. Ya. Yang keras ya suaranya yang keras. Dengan adanya gelembung pada elektroda dan nyalanya lampu. Selanjutnya Apa saja yang bisa menyalakan lampu dalam lakukan yang telah dicoba tidak ada yang menyalakan, tidak ada yang menyalakan lampu. Larutan apa saja yang tidak larutan apa saja yang menimbulkan gelembung gas? Larutan jeruk. Terus yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit? Jadi yang pertama, larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya sempurna, terurai menjadi ion-ion. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang zat terlarutnya tidak terurai dengan sempurna menjadi ion. Terus larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak adanya ion yang terurai. Pertanyaan berikutnya, dari hasil eksperimen sebutkan larutan yang bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Jadi
Jadi yang dari hasil eksperimen kita dapatkan bahwa larutan jeruk itu adalah elektrolit lemah, sedangkan larutan gula itu non elektrolit. Oke. Kalau berdasarkan literatur jeruk kuat atau lemah? Lemah. Oke. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Karena pada larutan elektrolit adanya ion-ion yang bergerak bebas, dan pada larutan non elektrolit tidak ada. Berikan masing-masing contoh larutan termasuk larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan garam dan larutan non elektrolit yaitu larutan gula. Oke. Itu saja dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Oke, sedikit saya tambahkan. Ini menarik dari penjelasan kelompok 2. Tadi sudah ada dijelaskan terkait ion-ion gitu ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kenapa larutan itu ya sama-sama bening, yang satu bisa menghantarkan, yang satu tidak? Itu karena ada ion-ion yang terurai. Kalau larutan garam terionisasi sempurna gitu ya. Kalau larutan gula tidak terionisasi. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Baik, mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3 tadi apa? Sampelnya? Yang lain perhatikan, HP-nya diletakkan dulu. Perhatikan habis ini kelompok 4 ya. Tadi sampelnya apa? Laser sama. Oke. Hasilnya laser sedikit tadi. Ada ke tengah. Ya. Silakan. Ya, dibuka dulu. Siapa mendapatkannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok kita akan mempresentasikan tentang presentasikan angka PD tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ini saya akan mengenalkan diri saya dan mengenalkan kelompok saya. Nama anggota kelompok saya pertama, saya sendiri Raden Muhammad Ihsan. Saya Muhammad Fajar. Saya Novel Ibrahim. Kami dari kelompok 3. Larutan yang kami gunakan sampel adalah minuman elektronik, hasilnya lampu mati dan ilmu udara tidak ada. Yang kedua soda dengan yang lampu mati, lampunya mati dan ilmu udara tidak ada. Selanjutnya pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan Anda, apakah semua lakukan dapat menyalakan lampu dan beberapa petugas? Jawabannya tidak. Gejala apakah yang ada yang terjadi mengalami larutan lampu menyala melakukan turun? Turun apa saja yang bisa
Apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat dan lemah dan non elektrolit? Elektrolit kuat, lampunya menyala dan berbuih. Yang lemah hanya berbuih. Dan non elektrolit tidak ada buih dan lampu mati. Larutan nomor 7 dari hasil eksperimen, sebutkan larutan yang bersifat elektrolit kuat, lemah dan non elektrolit. Elektrolit kuat garam, elektrolit lemah dibuka, elektrolit non elektrolit soda. Mengapa larutan elektrolit dapat mengatakan arus listrik sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat mengatakan arus listrik? Karena dalam air dapat terionisasi menjadi ion-ionnya. Berikan masing-masing 3 contoh larutan yang termasuk larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Contoh zat elektrolit adalah larutan NaCl, larutan KOH dan larutan H2. Sedangkan contoh zat non elektrolit adalah larutan etanol, larutan gula dan larutan urea. Sekian hasil presentasi LKPD kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampelnya apa? Oke. Pertama mainan lampunya tidak menyala tapi gelembung udaranya tinggi. Dan kedua teh manis lampunya tidak menyala dan tidak mengeluarkan gelembung. Sedangkan teh manis bersifat non elektrolit karena tidak menghasilkan ion-ion sehingga tidak dapat menghasilkan arus listrik. Dampaknya menambah melalui larutan lampu yang menyala dan mengeluarkan gelembung udara. Larutan apa saja bisa menyalakan lampu? Nomor 4, larutan apa saja yang dapat menyalakan lampu? Larutan gas. Nomor 5, larutan apa saja yang menggunakan gelembung gas? Jawabannya larutan isotonik. Nomor 6, apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit? Larutan elektrolit kuat adalah yang mengandung banyak ion. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang mengandung sedikit ion. Larutan non elektrolit adalah larutan yang mengandung ion. Mengapa larutan elektrolit? Dari hasil eksperimen, bukan larutan bersifat kuat, dan yang bersifat kuat larutan diaprak, yang bersifat lemah larutan isotonik, yang
Bulan 20 sama aja. Iya. Oke. Gak apa-apa. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah. Kami dari kelompok MIPA ingin mempresentasikan hasil eksperimen kami. Jadi di sini kita punya 5 sampel langsung. Yang satu ada Na2 untuk nyala lampunya nyala, bahkan menyalakan. Karena kita masih meter. Kemudian untuk gelembungnya banyak gelembungnya. Kemudian yang kedua ada air sumur yang lampunya tidak nyala dan tidak ada gelembung sama sekali. Yang ketiga kita punya data vitamin C, nyala lampunya lemah, nyala dengan lemah. Kemudian untuk gelembungnya ada titik. Kemudian ada N2A4, lampunya nyala dengan lemah dan gelembungnya sedikit. Kemudian ada lagi asam lambung, nyala lampunya nyala. Kemudian gelembungnya ada dan banyak. Oke. Belum diakhiri, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Sudah paham semua materi larutan elektrolit sama elektrolit? Oke. Kalau sudah paham, kita uji lagi nih. Tadi kan ada pretest ya. Kita simpulkan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Ayo, siapa yang berani? Siapa? Ayo. Nah, gila, nggak bisa. Silakan. Berdiri. Kerasin lagi suaranya. Tidak semua larutan. Tidak semua larutan itu adalah larutan elektrolit. Oke. Itu aja. Oke. Terima kasih. Kita akhiri. Masih ada lagi nih. Ayo, satu lagi yang bisa. Fadlan, silakan Fadlan. Sana, Fadlan. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah ada yang namanya larutan elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit yang larutan yang elektrolit terbagi menjadi dua, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Untuk larutan elektrolit yang kuat dan yang lemah itu dua-duanya bisa menghantarkan listrik. Namun bedanya kalau elektrolit yang kuat dia menghantarkan listrik yang kuat, sedangkan yang lemah dia menghantarkan listrik yang lemah. Sedangkan non elektrolit itu tidak menghantarkan listrik sama sekali. Oke, betul sekali. Sudah lengkap ya dari Fadlan ya. Oke. Selanjutnya kita proses dulu. Silakan dibuka linknya. Silakan. Dikerjakan prosesnya.
Ayo dikerjakan prosesnya. Mana cuy orangnya? Astagfirullah. Tahu. Oh iya, aku belum kerja. Novel sudah Novel. Oke, saya yang belum, siapa yang belum? Sudah semua? Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melaksanakan? Oke, lega, senang ya. Nah, ini ada lembar refleksi. Silakan kalian isi. Lembar refleksinya. Lembar refleksi silakan diisi. Desember. Bagus. Sebentar lagi kalian libur ya. Bagaimana libur kan? Kalau udah teks. Ya, silakan isi lembar refleksinya. Oke, cukup ya refleksinya. Belum. Sudah. Novel ini. Mantap Novel ini cepat. Oke, coba di shoot. Refleksi elektrolit. Oke. Apa kamu tulis banyak? Aku udah yang niat sama yang berbeda. Oke, cukup ya. Baik,
pembelajaran berikutnya setelah kita mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit yaitu reaksi redox. Kalian bisa pelajari dulu di bahan pelajar yang sudah Ustaz berikan, nanti akan Ustaz jelaskan. Terima kasih ya untuk semua atas kerjasamanya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan salah satu pimpin doa. Iya.